Subhanallah. Kisah wali Allah yang kebal tebasan pedang karena hal ini. Assalamualaikum Sobat Jenderal Sudirman. Baru-baru ini jagat Indonesia Raya tengah viral aksi pesulap merah membongkar trik-trik dukun gadungan. Salah satunya membongkar praktisi Gus Samsudin yang mengaku punya ilmu hikmah atau karomah. Menurut pendapat Mimin pribadi, memang banyak dukun gadungan yang menggunakan trik sulap untuk mengelabui korbannya. Tapi pesulap merah jangan terlalu pede, yang semua ilmu harus masuk akal atau logika. Banyak orang yang benar-benar bisa mengobati dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Dan juga banyak juga dukun asli yang bisa mengirim teluh atau santet dengan basis ilmu hitam. Dan ingatlah tentang malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan ilmu sihir. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan mengangkat sebuah kisah seorang yang kebal senjata tajam karena orang tersebut istiqomah mengamalkan ibadah sunnah tertentu. Penasaran? Simak kisahnya. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada para kekasihnya biasa disebut karamah. Kelebihan tersebut diberikan berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan wali tersebut. Biasanya, kemunculan karamah tersebut sebab wali Allah itu biasa mengistiqamahkan suatu amalan. Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani dalam kitab Jami Karamat Al-Aulia Juz 2 halaman 6 menceritakan kisah Imam Ja'far bin Abdul Rahim. Disebutkan bahwa Imam Ja'far merupakan ulama yang ahli ibadah, zuhud, dan warak. Salah satu muridnya yang paling berpengaruh adalah Abu Ishaq Al-Sarzafi, pengarang kitab Al-Kafi fi Al-Faraid. Imam Ja'far ini tinggal di kota Al-Jan, Provinsi Taiz, Yaman Barat Daya. Saat itu, kota tersebut dikuasai oleh suku Al-Sulaihi yang bermazhab Syiah Ismailiyah. Pendiri awal mazhab tersebut di Taiz adalah Ali bin Muhammad Al-Sulaihi. Suatu ketika, pemimpin suku ini memasuki kota Al-Jan, dan bertanya kepada masyarakat setempat, siapa ulama yang paling berpengaruh di sini? Tanya pemimpin suku tersebut. Masyarakat pun menjawab dengan jujur. Imam Ja'far bin Abdul Rahim orang yang paling faqih di antara kita. Pemimpin suku itu pun mendatangi Imam Ja'far untuk meminta pajak kotanya untuk suku Al-Sulaihi. Imam Ja'far menolak dan berupaya menghindar dari pemimpin suku tersebut. Singkat cerita, Imam Ja'far berhasil kabur. Hal ini membuat pemimpin suku tersebut geram dan memerintahkan anggota suku tersebut membunuh Imam Ja'far. Setelah dicari hingga ke pelosok desa, akhirnya Imam Ja'far ditemukan. Tanpa basa-basi, sekelompok orang dari suku Al-Sulaihi ini langsung menebas Imam Ja'far dengan pedang. Imam Ja'far pun jatuh tersungkur, dan anggota suku tersebut mengira bahwa Imam Ja'far telah wafat. Sebelum pergi meninggalkan Imam Ja'far yang diduga telah wafat, mereka mengambil pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Setelah sampai, salah satu di antara mereka melapor pada pimpinannya. Dia sudah tersungkur jatuh, namun tak ada sedikit pun yang terluka darinya. Di lain tempat, penduduk desa tempat Imam Ja'far tinggal menemukan sosoknya yang tergeletak. Mereka pun membawa sosok Imam Ja'far ke rumahnya. Setelah beberapa jam kemudian, ternyata Imam Ja'far siuman. Ia pun menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mengapa Anda kebal dari tebasan pedang mereka, Syekh?" tanya penduduk setempat penasaran. "Saya biasa membaca surah Yasin, dan bahkan saat itu saya sedang salat, dan tidak kenal mereka," jawab Imam Ja'far. Mengetahui Imam Ja'far masih sehat walafiat, pemimpin suku itu pun kaget dan jadi menghormati beliau. Kepala suku tersebut juga membebaskan pajak semua penduduk tersebut demi menghormati Imam Ja'far. Sampai di sini dulu kisah yang Mimin dapat sampaikan. Mohon tinggalkan subscribe dan kawal channel kami agar berkembang.